Shalom adik-adik, halo, gimana kabarnya hari ini? Sudah tidak sabar ya mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Nah, jika minggu lalu kita sudah mendengarkan bagaimana Salomo menerima hikmat Tuhan, maka minggu ini kita mau mendengarkan cerita tentang bagaimana Salomo mendirikan bait Allah. Nah, kira-kira adik-adik sudah penasaran belum sama cerita minggu ini? Nah, kalau sudah penasaran, adik-adik siapkan hati dan pikirannya, siapkan sikap yang baik. Adik-adik duduk di rumah masing-masing, siap mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, pada minggu ini. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu minta pimpinan sama Tuhan. Mari kita satu dalam doa, sikap doa yang baik, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu Tuhan, siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang mau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau yang mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, mari kita untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Delapan anak pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 16 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 16 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Oke adik-adik, sikap yang baik, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita simak ceritanya. Setelah 4 tahun Salomo menjadi raja Israel, Salomo menyampaikan rencananya kepada Hiram, raja Tirus, yang merupakan sahabat ayahnya Salomo, yaitu Daud. Ayahnya dulu tidak dapat membangun rumah bagi Allah, sehingga banyak sekali musuh-musuh yang memerangi ayahnya. Namun, masa Israel dipimpin Salomo, ia sangat yakin bahwa Allah akan memberikan perlindungan dari musuh-musuh yang berasal dari seluruh dunia. Salomo yakin tidak akan ada lawan dan malapetaka yang menimpa bangsa Israel, sehingga ia mendirikan bait Allah. Hiram, engkau tahu bahwa ayahku Daud tidak dapat mendirikan rumah bagi nama Tuhan, karena musuh-musuh terus memerangi dia dari segala arah. Dan ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan. Kemudian Salomo minta izin kepada Raja Hiram untuk menebang pohon aras dan pohon sanubar yang berada di Libanon. Perintahkanlah orang-orangmu menebang pohon bagiku, dan bukan hanya mereka yang bekerja sendiri, tetapi beserta juga dengan hamba-hambaku. Berapapun bayaran yang kamu minta, akan aku bayar kepadamu. Sesudah mendengar pemerintahan Raja Salomo itu, Raja Hiram merasa sangat bersukacita. Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk memimpin bangsa Israel. Raja Salomo merasa damai di hatinya dan akhirnya mereka membuat perjanjian. Kemudian Raja Salomo mulai membangun bait Allah dengan taat kepada Tuhan, sehingga benar-benar diberkati Tuhan dan ia berhasil membangunnya. Hamba-hambaku, adapun ukuran bangunan bait Allah itu
harus memiliki panjang 60 hasta, lebar 20 hasta, dan tinggi 30 hasta. Waktu yang dibutuhkan untuk membangun bait Allah adalah 7 tahun. Kemudian bait Allah itu harus memiliki 3 bagian utama, antara lain altar, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Mengenai rumah yang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Raja Salomo, semuanya itu ia turuti dan ia berhasil. Nah, adik-adik, melalui cerita pada pagi hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa kalau kita taat kepada Tuhan, kita mengikuti segala perintah Tuhan, maka akan ada keberhasilan yang mengikuti kita. Amin. Oke adik-adik, kita akan mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu bersyukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya, tentang bagaimana Salomo mendirikan bait Allah, bagaimana ia mendirikannya sesuai dengan ketetapan Allah, sesuai dengan yang diperintahkan Allah, maka ia akan mencapai keberhasilan. Nah, seperti juga adik-adik juga harus belajar dari Salomo. Kita harus mengikuti ketetapan yang ditentukan oleh Tuhan, maka kita akan mencapai keberhasilan. Adik-adik pasti punya cita-cita ya adik-adik. Nah, dalam apapun cita-cita adik-adik di sini, dalam menjalankan cita-citanya, dalam meraih cita-citanya, mari kita sesuai dengan ketetapan Tuhan Yesus. Mari kita menjalankan ketetapan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Demikian ya adik-adik firman Tuhan pada minggu ini. Nah, adik-adik pasti penasaran ya, minggu depan ada apa lagi? Nah, jangan lupa minggu depan juga sekolah minggu lagi, kita akan bertemu lagi di minggu depan. Oke, terima kasih adik-adik. Kita mau tutup firman Tuhan pada hari ini. Kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami belajar Tuhan Yesus dari Salomo Tuhan Yesus, yang menjalankan perintah-Mu Tuhan Yesus, menjalankan ketetapan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga akan belajar seperti ia Tuhan Yesus, sehingga kami akan mencapai keberhasilan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.